kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, kepada ketua murid dipersilahkan untuk memimpin doa. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas bab perbandingan, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, anak-anak sudah membaca materinya? Bagi yang sudah membaca, Ibu akan memberikan nilai tambahan sebagai bentuk nilai keaktifan. Nah, untuk itu sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin membagi menjadi 4 kelompok. Nah, dimulai dari sebelah kiri, berhitung. Oke, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai menggunakan alat peraga jalan perbandingan. Nah, anak-anak, di sini Ibu menggunakan alat peraga jalan perbandingan. Nah, Ibu menggunakan rodanya. Nah, di sini rodanya itu Ibu kasih kertas supaya nanti akan ditetesin tinta, kemudian dilajukan di jalan perbandingan. Fungsinya ini untuk membandingkan antara banyaknya putaran roda dengan panjang lintasan yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada jalan perbandingan. Nah, ini Ibu sudah tandain panjang lintasan yang berbeda. Ada 25 cm, kemudian ada 40 cm dan 60 cm. Nah, kemudian ada pembatas. Nah, pembatas ini fungsinya untuk membatasi jaraknya, jarak yang tadi yang berbeda-beda tadi. Kemudian ada tumpuan. Nah, tumpuan di sini gunanya untuk membandingkan antara banyaknya tumpuan dengan laju kecepatannya, atau bisa dibilang lamanya jarak tempuhnya, lama waktunya. Nah, jadi Ibu menggunakan stopwatch. Stopwatch di sini untuk membandingkan antara waktu tempuh dengan banyaknya tumpuan. Nah, kemudian ada tabel perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi setelah melakukan percobaan, nanti kita akan memasukkan data-data yang telah kita cobakan di tabel perbandingannya. Nah, yang pertama, perbandingan senilai. Langsung saja. Yang pertama, kita tetesin tinta ke roda mobilnya. Setelah itu kita bandingkan dengan panjang jarak 25 cm. Nah, di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4 putaran roda. Ada 4 putaran roda. Nah, kita masukkan ke tabel terlebih dahulu. Yang pertama, dengan jarak tempuh 25 cm, banyaknya putaran roda 4 putaran roda. Kemudian yang kedua, dengan jarak sejauh 40 meter. Nah, sini batasnya 40 meter. Nah, kita lihat ada satu, jaraknya sebelah sini ya, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 putaran roda dengan jarak sejauh 40 cm dengan jarak dengan banyak putaran rodanya 6. Kemudian yang ketiga, kita dengan jarak 50 cm. Dengan jarak 50 cm, kita kasih tinta lagi. Jaraknya itu 50 cm. 1, 2, 3. Nah, coba kita lihat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 putaran roda dengan jarak 50 cm. 8 putaran roda. Jadi kesimpulannya anak-anak, terkait perbandingan senilai ini, jika jarak yang ditempuhnya itu bertambah, maka banyaknya putaran roda pun akan bertambah. Nah, seperti yang telah dicobakan tadi percobaan pertama, kita dapat jarak yang ditempuhnya itu 25 cm. Nah, banyaknya putaran rodanya kita dapat 4 putaran roda. Kemudian kita mencoba lagi di percobaan kedua, kita mendapat nilai 40 cm. Jarak yang ditempuhnya 40 cm dan banyaknya putaran rodanya 6 putaran roda. Kemudian pada percobaan ketiga, jarak yang ditempuh itu 50 cm, banyaknya putaran rodanya 8. Jadi jika jarak yang ditempuh itu bertambah, maka banyaknya putaran roda pun akan bertambah. Nah, terkait perbandingan senilai, hal ini dapat dikatakan bahwa jika suatu variabel A bertambah, seperti jarak yang ditempuh itu bertambah, maka variabel B atau variabel yang lainnya pun akan ikut bertambah. Nah, variabel sini, variabel A itu jarak yang ditempuh, kemudian variabel yang lainnya yaitu banyaknya putaran roda. Jadi kesimpulannya, jika suatu perbandingan senilai itu, jika suatu variabel A bertambah, maka variabel yang lainnya juga akan bertambah, seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan konsep perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang yang dibutuhkan itu adalah mobil mainan, kemudian ada tumpuan kayu, dan juga stopwatch. Stopwatch di sini untuk menghitung waktu tempuh mobilnya. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke percobaan pertama. Kita menggunakan satu tumpuan kayu. Nah, jarak di sini 50 cm, jaraknya itu tidak berubah untuk setiap percobaannya. Nah, jadi yang ingin kita bandingkan itu banyaknya tumpuan kayu dengan waktu tempuhnya. Kita mulai. Nah, jadi dari jarak sejauh 50 cm dengan sebuah tumpuan kayu, kita dapatkan waktu tempuhnya itu 0,99 detik. Dengan banyaknya tumpuan, satu buah tumpuan, kita dapatkan waktunya itu 0,99 detik.
Selanjutnya kita ke percobaan kedua. Nah, anak-anak, sekarang kita ke percobaan kedua. Kita menggunakan 2 buah tumpuan kayu. Dengan jarak yang sama, yaitu 50 cm. Dengan waktunya kita persiapkan. Kita mulai dari sekarang. Nah, kita dapatkan 0,73 detik. Jadi dengan banyaknya tumpuan, 2 buah tumpuan, selanjutnya kita masuk ke percobaan yang ketiga dengan 3 buah tumpuan kayu. Menggunakan 3 buah tumpuan kayu dengan jarak 50 cm. Jaraknya sama. Kita menggunakan 3 buah tumpuan kayu dengan jarak yang sama, yaitu 50 cm. Dan kita reset waktunya dan kita mulai coba ya. Sekarang. Nah, kita dapatkan 0,67 detik. Coba yang ketiga, dengan 3 buah tumpuan kayu kita mendapatkan waktu 0,67 detik. Nah, dari percobaan ini kita bisa lihat percobaan yang pertama dengan sebuah tumpuan kayu dengan jarak 50 cm, waktu tempuhnya itu 0,99 detik. Nah, kemudian dengan 2 buah tumpuan kayu kita mendapatkan waktu tempuhnya itu 0,73 detik. Dan percobaan ketiga dengan 3 buah tumpuan kayu, laju mobilnya itu atau waktu tempuhnya itu 0,67 detik. Nah, dari sini dapat kita lihat jika banyak tumpuannya itu bertambah, maka waktu tempuhnya itu semakin berkurang. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa perbandingan berbalik nilai itu jika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya itu berkurang. Nah, seperti di sini, variabel A-nya itu banyaknya tumpuan dan variabel yang lainnya itu waktu tempuhnya. Di sini kita lihat dari percobaan pertama, kedua sampai ketiga. Nah, ini kan banyaknya tumpuannya itu bertambah dari 1 menjadi 2, kemudian menjadi 3 tumpuan. Waktunya itu semakin berkurang dari yang menggunakan 1 buah tumpuan, waktunya itu 0,99 detik. Kemudian yang menggunakan 2 buah tumpuan, waktunya itu 0,73 detik. Dan yang menggunakan 3 buah tumpuan, waktunya itu 0,67 detik. Jadi, semakin banyaknya tumpuan, maka waktu tempuhnya itu semakin berkurang. Nah, hal ini sesuai dengan konsep perbandingan berbalik nilai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbandingan berbalik nilai itu jika suatu variabel A bertambah, maka variabel yang lainnya itu berkurang. Nah, apa nih perbedaannya antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Kalau yang tadi perbandingan senilai itu, jika suatu variabel A bertambah, maka variabel yang lainnya itu ikut bertambah. Nah, perbedaannya berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Jika variabel A bertambah, maka variabel yang lainnya berkurang.
konsep perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, sekarang Ibu ingin memberikan kalian tugas, yaitu lembar aktivitas siswa. Jadi tiap kelompok akan mengerjakan 2 soal yang sama. Nah, coba kita lihat di soal poin pertama. Nah, di situ kalian harus menjawab, memberikan contoh perbandingan senilai, dan juga mendefinisikan pengertian perbandingan senilai sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Dan yang poin 2, kalian harus mendefinisikan perbandingan berbalik nilai sesuai dengan bahasa kalian sendiri beserta contohnya. Jadi kalian bisa mengambil contoh dari lingkungan sekitar dan keadaan sekitar. Ibu akan memberikan sebuah ice breaking, dan ini terakhir ya di pertemuan ini. Jika ini 1, nah kalian nih dengarkan apa yang Ibu ucapkan. Dengarkan apa yang dengarkan yang Ibu ucapkan, dan kalian lihat jika ini 1, yang ini 2, dan ini 3, kalau ini 4. Nah, ini 1. Dengarkan baik-baik perkataan Ibu ya. Ini 1, yang ini 2, dan ini 3, kalau ini 4. Jadi, ini berapa? Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seharusnya ini itu 1. Jadi kalian itu mengikuti apa yang Ibu ucapkan, bukan apa yang kalian lihat. Nah, kemudian kalau ini berapa? Kalau ini itu 4, kan? Ini 1, yang ini 2, dan ini 3, kalau ini 4. Nah, anak-anak, jadi dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa perbandingan senilai itu yaitu jika suatu variabel A bertambah, maka variabel yang lainnya juga akan bertambah. Nah, berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Jika suatu variabel A bertambah, maka variabel yang lainnya berkurang. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari atau lingkungan sekitar itu sangat banyak ya. Nah, seperti kecepatan mobil dengan jarak yang berbeda itu adalah sebuah perbandingan. Kemudian lamanya suatu pekerjaan dengan banyaknya pekerja juga dapat dibandingkan. Banyaknya makanan atau banyaknya jumlah belanjaan atau barang dengan harga belanjaan juga dapat dibandingkan. Jadi banyak sekali yang dapat Nah, dalam pembelajaran hari ini, Ibu berterima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dan juga telah mengisi lembar aktivitas siswa dengan sangat baik. Nah, sebelum menutup pembelajaran, apakah kalian sudah memahami materinya? Nah, ada kesulitan tidak? Jika ada kesulitan, kalian bisa mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Nah, oke, jika tidak ada, Ibu berterima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang telah berpartisipasi dan juga mengisi lembar aktivitas siswa dengan sangat baik. Nah, dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui apa aja nih? Yang pertama kan kita menentukan definisi perbandingan senilai. Yang kedua, kita menentukan definisi perbandingan berbalik nilai. Kemudian kita menentukan contoh-contoh dalam kehidupan sehari tentang perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Nah, Ibu rasa cukup sekian kegiatan pembelajaran hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti, kalian bisa menanyakan kepada Ibu, baik di luar pembelajaran ataupun jika bertemu dengan Ibu. Nah, Ibu rasa
Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.